kami, supaya kami damai dan berkatilah ya pembangun agar dapat bekerja sama dan penuh tanggung. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam mereka, mereka kiranya Engkau mengerti agar mereka dengan menyerahkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan berkatilah para donatur, orang yang mendukung kami agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari bahaya, agar dapat bekerja dengan dan penuh bangun demi Tuhan amat kami yang hidup dan berkuasa ini panjang. Santa Maria, kami da gereja akan dalam nama siapkan lagu puji syukur 628.
Salam bagimu, Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Engkau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat syafaat Tuhan. Ucapkan puji syukur 3, 4, 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-31, dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama dalam Ekaristi Kudus ini, kita diingatkan kembali untuk sungguh dapat bersetia, taat, menjalani hukum-hukum Tuhan, dan sembari mewujud nyatakannya dalam kepedulian kita kepada sesama. Karena hanya dengan mengasihi Allah, kita mesti mewujudkan pula dalam kehidupan keseharian kita. Kasih kepada Allah akan terlihat dalam kepedulian kita kepada sesama. Pada perayaan Ekaristi Kudus ini kita juga ingin berdoa untuk memohon rahmat keselamatan Allah bagi arwah saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Herman Heret 3 bulan yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga Doa Icong atau Syarifuddin Wadri yang tahun 2007 lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga untuk keselamatan arwah Ibu Wilhelmina Banul. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menegaskan pula
perintah kedua yang sama dengan yang pertama, ialah mengasihi sesama seperti kepada diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan melaksanakan perintah itu sampai sehabis-habisnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi.
dan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Ibu Wilhelmina Banul, Saudara Loah Icong atau Syarifuddin Luardi, dan juga Bapak Herman Heret. Mereka telah mempercayakan hidup iman mereka semasa hidup di dunia ini dengan segala kerinduan dan harapan untuk memperoleh rahmat keselamatan. Anugerahkanlah kiranya keselamatan itu kepada mereka. Layak pantaskan mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan juga bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami mohon tuntun dan berkati mereka dalam hidup mereka masing-masing. Semua ini kami mohon kepada-Mu, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku.
dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa, yang ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan Anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 955. Seorang mengasihi aku, Ia akan menuruti firman-Ku.
Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau bicara hukum dalam konteks iman kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, tentu kita tidak asing dengan yang namanya hukum Taurat dan apalagi hukum kasih. Dan tentu kita paham bahwa hukum atau aturan itu ada sebagai jaminan atau untuk menjamin kelangsungan hidup kita agar tetap terarah pada tujuan dari hidup kita, yakni untuk memperoleh kedamaian dan terlebih untuk memperoleh keselamatan yang dari Allah. Oleh bangsa Yahudi, hukum Taurat yang dituangkan di dalam 5 kitab dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dilihat dan dipahami sebagai hukum yang diberikan oleh Allah. Namun sering juga kita dengarkan bahwa hukum Taurat itu adalah hukum Musa
dicatatkan oleh Musa. Perintah yang diberikan oleh Allah kepada Musa dan dicatatkan dan diperintahkan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Dan karena itulah kalau kita mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Musa menyampaikan kepada bangsanya bahwa seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Perintah dan ketetapan Allah diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa pilihannya. Untuk apa? Untuk dilakukan atau untuk diikuti secara baik dan setia, agar bangsa itu sungguh beroleh rahmat dan keselamatan Allah. Dan hukum itu disampaikan oleh Musa. Hukum yang sama diungkapkan oleh Yesus ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Yang pertama itu yang disampaikan oleh Yesus adalah sama dengan hukum yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa terpilih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yesus ketika ditanya, hukum manakah yang paling utama? Dan Yesus pun menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Yesus menambahkan bahwa hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu kenapa Yesus menambahkan yang kedua ini? Mau memperlihatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sungguh mengasihi Allah, mengikuti segala perintah dan hukum-hukumnya, maka itu mesti nampak dan nyata dalam kepedulian kita kepada sesama. Kenapa ahli-ahli Taurat seringkali menjadi sasaran teguran atau bahkan kecaman dari Yesus? Ya, kita tahu ahli Taurat adalah orang-orang yang sungguh tahu tentang hukum Taurat itu sendiri, dan kedudukannya dalam masyarakat sangat tinggi, menjadi anggota mahkamah agama yang tentu tahu persis mana yang sungguh berkenan sesuai dengan hukum Tuhan atau mana yang tidak sesuai. Nah, maka kita tidak heran kalau dalam Injil tadi seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Dan ketika Yesus kembali memunculkan hukum yang utama itu adalah mengasihi Allah, yang tentu sama dengan hukum dalam Taurat itu. Tetapi bahwa hukum mengasihi Allah itu sendiri tanpa nyata dalam kehidupan keseharian, dalam relasi dengan sesama, maka tentu juga tidak ada artinya untuk keselamatan kita. Dan karena itulah Yesus menegaskan hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu bukan hanya sekedar memberi, tetapi dalam segala kepedulian kita kepada sesama kita, respek kita yang baik kepada sesama yang ada di sekitar kita. Nah, ketika orang tidak taat kepada hukum
maka tentu saja mesti diperdamaikan dengan Allah. Dan itu dilakukan oleh imam-imam yang kedudukannya ya sama dengan para ahli Taurat itu. Para imam melakukan kurban persembahan untuk memulihkan ketika ada orang yang jauh dari Allah karena tidak melakukan hukum-hukum Allah. Maka untuk memperdamaikan orang itu dengan Allah, maka mesti ada kurban. Tetapi dikatakan dalam bacaan kedua yang kita dengarkan tadi dari surat kepada orang Ibrani bahwa imam-imam dari kalangan kaum Lewi itu adalah juga manusia yang sangat terbatas, yang seringkali juga jatuh dalam dosa. Nah, karena itu kalau mereka sebagai imam mempersembahkan kurban, mereka juga mempersembahkan kurban itu untuk pemulihan dosa mereka dan juga untuk pemulihan dosa-dosa bangsanya atau umat atau masyarakat yang melanggar. Nah, bahwa para imam itu dikatakan bahwa mereka terbatas. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka tentu saja karena dosa itu, lalu dikatakan dalam bacaan kedua kita dengarkan tadi, mereka dicegah oleh maut. Dan karena itu dikatakan pula bahwa sang imam mestinya mengantar umatnya sampai pada mengalami kehidupan kekal. Nah, dibutuhkan suatu imam yang sungguh-sungguh tidak terbatas atau tidak dicegah oleh maut atau tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, maka memang dalam hukum Taurat itu sudah juga dinubuatkan bahwa akan lahir seorang anak yang akan menjadi imam agung yang tidak akan jatuh ke dalam dosa, dan itulah Yesus. Nah, imam ini, Yesus yang disebut sebagai imam agung ini, mempersembahkan hidupnya sebagai kurban untuk memulihkan dosa-dosa umat manusia. Jadi kurban-kurban para imam yang setiap saat diadakan itu seringkali kemudian terus-menerus mendatangkan juga kedosaan dan mengakibatkan maut. Tetapi Yesus mempersembahkan kurban, yakni dirinya sendiri, dipersembahkan sekali untuk selamanya untuk menebus dosa umat manusia. Artinya dengan persembahan kurban yang dilakukan oleh Yesus itu, ia telah menyelamatkan umat manusia. Ialah yang menjadi imam agung. Nah, itulah kenapa persembahan Yesus atau kurban Yesus ini yang kemudian dalam gereja kita sebut sebagai Ekaristi. Ekaristi yang di mana kita selalu mengenangkan, menghadirkan kembali apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus dosa umat manusia, yakni mengorbankan dirinya. Sehubungan dengan itu, kalau kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat itu mengenai hukum yang utama, bahwa memang betul orang harus tunduk setia, taat pada perintah-perintah Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dengan kekuatan. Tetapi tanpa kepedulian kepada sesama, maka tentu hukum yang kita jalani itu tidak membawa manfaat untuk keselamatan kita. Ia hanya membawa manfaat kepada keselamatan kita ketika kita sungguh mau peduli kepada sesama.
Kepedulian kepada sesama telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri, bagaimana Ia mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Nah, inilah yang mestinya menjadi permenungan bagi kita, bagaimana kita yang menyatakan diri sebagai orang yang sungguh mengasihi Allah ini mau menampakkannya dalam kasih kepada sesama. Kita mesti semakin peduli kepada sesama. Di mana kita semakin mencintai Allah, mestinya di dalam diri kita juga mesti tumbuh kepedulian kepada sesama. Kalau kita semakin mencintai Allah, semakin rajin berdoa, semakin rajin berdevosi, semakin rajin ke gereja, tetapi kita tidak peduli kepada sesama kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin asisten rumah tangga kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, maka semuanya akan menjadi tidak berarti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus mengingatkan kita pada hari ini bahwa kalau kita sungguh mengasihi Allah, maka kita juga mesti harus peduli kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita kembali nyatakan iman dan kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan Roh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kasih tidak dapat diperintahkan, namun seharusnya menjadi pencetus segala tingkah laku kita. Karena itu marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa, supaya kita mampu mengasihi Allah dan sesama kita. Marilah kita berdoa, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga gereja yang untuknya Kristus telah wafat berkembang menjadi satu persekutuan kasih yang besar, yang menampakkan kasih Allah yang tidak terbatas. Semua orang, baik yang jauh maupun yang dekat, marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga umat Kristiani tidak menjadi orang-orang yang memenuhi hukum dengan mengutamakan ketaatan secara lahir, melainkan orang-orang yang dengan sepenuh hati melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan lebih dari itu, sebab mereka adalah anak-anak Allah. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga bangsa-bangsa di dunia saling menghargai dan saling membantu, serta membina perdamaian dan menjalankan pembangunan, tidak dengan saling merugikan, melainkan atas dasar keadilan dan kesetia kawanan. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga kita menjadi sahabat-sahabat yang dapat diandalkan bagi orang-orang yang ditandai penderitaan dalam bentuk apa saja. Semoga kita meringankan beban mereka dan menolong mereka untuk tetap berharap pada Tuhan dan sesama manusia. Marilah kita mohon,
Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga kasih kita yang kurang hidup dan hanya setengah-setengah menjadi lebih subur dan spontan, seperti hembusan angin segar yang membawa hidup dan semangat yang membawa terang dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Semoga kasih kita seperti nada pujian tanpa kata-kata bagi Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Juga sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan intensi pribadi kita sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi saudara Loa Icong Syarifuddin Luardi, juga Bapak Herman Heret, dan juga Ibu Wilhelmina Banul. Bapa yang maha baik, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu bersama dengan keluarga, memohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami, keluarga kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi saudara Loa Icong atau Syarifuddin Luardi, bagi Ibu Wilhelmina Banul, dan juga bagi Bapak Herman Heret yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Mereka dalam seluruh perjuangan hidup di dunia ini telah berusaha untuk mengimani Engkau dalam segala kekurangan dan kelebihan dan kesetiaan serta ketaatan mereka. Namun juga kami sadar bahwa sebagai manusia yang rapuh, mereka tidak lepas dari salah dosa. Karena itu kami mohon rahmat pengampunan-Mu bagi mereka, agar mereka sungguh Engkau dapat layak pantaskan masuk dalam kerajaan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu bersama para kudus di surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, mohon pertolongan, tuntunan, dan berkat-berkat-Mu bagi mereka dalam kehidupan, dalam keluarga, dan dalam pekerjaan usaha mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Allah yang penuh kasih, kami bersedia menjadi milik-Mu dan milik Putra-Mu. Maka tolonglah kami oleh Roh-Mu untuk mewujud nyatakan kasih-Mu, supaya kami dapat membahagiakan orang dan menjadi umat-Mu yang berbahagia dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 382.
kita siapkan Kudus 389. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami semakin menyerupai putramu dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihannya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu, Bapak Herman Heret, Loa Icong atau Syarifuddin Luardi, dan juga Ibu Wilhelmina Banul, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Semoga percampuran tubuh dan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu,
dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari bersama-sama kita mendoakan doa untuk sinode. Ad Sumus Sancte Spiritus. Bersama-sama kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong,
Doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain, dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-31. Yang pertama, misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu sehat dan sudah divaksin, cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin dan belum komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilakan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Ketiga, persiapan katekumen baptis akan dimulai pada tanggal 3 November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Persiapan baptisan anak, yaitu SD kelas 3 sampai dengan kelas 6, setiap hari Minggu jam 10.30 di SD Frater Teratai 2, pendamping Ibu Fangfang. Kemudian persiapan baptisan remaja, yaitu SMP dan SMA, setiap hari Minggu jam 10.30 di Aula Paroki lantai 4, pendamping Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Persiapan baptisan dewasa, yaitu mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga, setiap hari Rabu jam 18 di Aula Paroki lantai 1. Masih dibuka pendaftaran untuk yang berminat, disilakan menghubungi Sekretaris Paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan jam 13.00. Baptisan bayi dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Pengumuman yang keempat, masih dibuka pendaftaran untuk menjadi dirigen dan pemasmur. Bagi yang berminat disilahkan menghubungi Sekretaris Paroki Ibu Rosa untuk mendaftar setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan jam 13.00. Kelima, sejak misa Minggu biasa ke-29 dan seterusnya telah dipakai Mazmur Tanggapan dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukan secara resmi pada Minggu Advent pertama tanggal 27 sampai dengan 28 November 2020. Yang keenam, pengumuman rencana pernikahan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Nobar Sule dari Paroki Renya Rosari Deri dengan Jetri dari Paroki Santo Petrus Pangli pada Senin 8 November 2021.
Pengumuman ini merupakan pengumuman yang kedua. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan melaporkan pada pastor paroki. Kemudian yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Budi Daen Patola dari paroki Santo Franciscus Xaverius Messaua dengan Dianita Kala Padang dari paroki Santa Maria Mamuju pada hari Jumat 26 November 2021. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang pertama. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan melaporkan pada pastor paroki. Pengumuman yang 7, misa untuk Hari Raya Semua Orang Kudus hari Senin tanggal 1 November 2021 pukul 18.00. 8. Misa untuk Hari Raya Peringatan Arwah Semua Orang Beriman hari Selasa tanggal 2 November 2021 pukul 7 pagi dan pukul 18.00 sore. 9. Hari Selasa 2 November 2021 adalah Hari Raya Peringatan Arwah Semua Orang Beriman. Bagi umat yang ingin mendoakan sanak saudaranya yang sudah meninggal, diharapkan memasukkan intensinya kepada sekretariat paroki Ibu Rosa paling lambat hari Senin 1 November pukul 1 siang. Demikian pengumuman. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 634. Bersyukur